Oke, sudah dicat. Baik, kita hari ini memetakan komponen alat peralatan tangan dan bahan untuk pekerjaan atau job tune up. Ya, perhatikan untuk tune up, alat yang digunakan yang pertama nanti cek oli itu di stick oli yang harus dibuka. Nah itu ada nanti lap tangan, bisa disuruh bawa lap dari masing-masing untuk ngecek oli. Setelah itu masuk ke radiator atau sistem pendingin. Sistem pendingin itu kita menggunakan alat namanya radiator cup tester. Ini namanya radiator cup tester. Kita coba buka ya di dalamnya. Nah seperti ini. Nah perhatikan ya, ini buat siswa SMK Lasror yang belum berangkat juga. Ini untuk menguji tekanan tutup radiator dengan standar yang sudah ada. Lalu juga untuk mengetahui kebocoran pada radiator. Kemarin sudah praktek, bagi yang belum wajib berangkat. Nah, lalu pilihan tutupnya di sini ada dua yang mirip. Siswa harus memilih dengan tepat nih, yang mana tutup yang dipakai. Nanti tempat pemasangannya di sini. Nah, dilanjut dengan pemeriksaan pada kondisi air di radiator. Kondisi airnya dicek. Kalau kurang ya ditambah. Seandainya warnanya berubah, agak berkarat atau agak warna hijau, itu tandanya ada pemampatan. Warnanya berubah. Tapi kalau dia berkurang airnya berarti perlu ditambah. Kebocoran itu bisa dilihat ya langsung oleh mata, ada yang nggak bisa karena bocorannya tipis. Nah, makanya perlu alat yang namanya ini radiator cup tester. Siswa wajib tahu nama alat-alatnya, radiator cup tester. Oke. Setelah itu pekerjaan tune up setelah radiator dicek, selanjutnya yaitu pekerjaan pada pemeriksaan karburator. Nanti dicopot menggunakan kunci T, kunci 12, dibuka bautnya. Setelah dibuka diambil saringannya. Jika memang sudah tidak layak, ganti dengan yang baru, kita siapkan. Tapi kalau masih bagus cukup dibersihkan dengan kompresor. Kita sudah ada kompresornya. Nanti dibersihkan dengan tekanan 1,8 bar. Setelah itu dipasang kembali, dikancing kali bautnya dipasangkan, dikuatkan lagi. Setelah itu dilanjut tune up. Itu pertama tadi oli ya, yang kedua radiator, yang ketiga karburator, lalu pemeriksaan pada baterai. Dalam bahasa teknik baterai, bahasa aki. Aki itu yang pertama massa jenisnya. Massa jenis alatnya ini nanti dimasukkan di baterainya, dibuka, dimasukkan, disedot, dibaca nanti massa jenisnya di angka berapa. Selain massa jenis, kamu nanti lihat volume baterai. Nah, volume baterai itu akinya dilihat dari samping, dibersihkan kalau kotor. Lihat airnya tuh kelihatan di low atau upper, maksudnya posisinya kurang atau cukup. Contohnya ada sih sebenarnya. Nah, ini. Nah, seperti ini nih. Nah, ini kan di sini nanti bisa dilihat nih ya. Garis ini lower ini berarti dia levelnya sudah berkurang, maka perlu ditambah, dibuka. Kelihatan mana yang kurang nanti di bagian mana. Kalau dia sudah di atas ini berarti cukup. Jadi pada baterai selain berat jenis menggunakan alat ini ya. Berat jenis selain menggunakan hidrometer, dilihat oleh mata visual itu untuk volumenya. Nah, yang terakhir pada baterai pemeriksaannya yaitu menggunakan namanya multitester. Cek. Belajarnya yang serius ya. Oke, multitester ini untuk mengukur apa? Ada yang tahu, ingat?
Untuk mengukur tegangan baterai. Standarnya berapa? 12 volt. Nah, nanti yang perlu diperhatikan adalah kamu kalibrasi dulu ya. Ini saya praktekkan sebentar. Dipasang yang plus merah. Pak. Ya, saya guyon guys. Yang plus merah nih, yang vitamin. Masih ingat kalibrasi gimana caranya? Pindah chip. Bisa jalannya piye? Nah, coba sini dekat ini bertiga nih, nggak tahu nanti lupa kan? Mumpung Pak Agus ngulang lagi ini kan enak. Kalibrasi, ini lihat di sini ada tanda apa sinyal diarahkan ke sini ini. Kalau dipencet, berarti mati. Nanti kita minta. Ada bunyinya berarti di sini masih bisa dipakai berfungsi. Selanjutnya ini diarahkan ke 100 kalibrasi, pencet ini dinolkan, itu nggak lurus tuh misalnya kalibrasi nolnya di sini ya, kalau ini nggak lurus nih. Namanya kalibrasi dinolkan. Cara timbangan itu nggak ada ganjel-ganjel di ini lah, sudah dinolkan di sini. Oke, ini nanti di baterai ya. Saya nggak ke teknis praktek, kalian sudah bisa, sudah pernah saya ajarin. Oke, ini pada baterai. Jadi kita sudah berapa persen tadi? Oli, radiator, karburator, baterai. Sudah 4 ya. Masih ingat alat? Nah, oke. Sekarang alat berikutnya ini. Ada yang ketinggalan nih. Pak, kok ada timbangan atau apa? Jangan-jangan tukang rongsok? Bukan. Ini untuk mengukur tegangan atau rendutan fan belt. Fleksibilitas fan belt itu kan bisa terlihat oleh mata, tapi kan nggak tahu ukuran. Tapi kalau kita menggunakan timbangan, kita tahu standarnya yaitu 10 kg. Jadi fan belt yang pada pompa kulit water pump dengan ini ya, kulit water pump dengan kulit yang transaf, fan beltnya itu ditaruh, itu tarik. Standarnya 10 kg. Kalau dia melebihi 10 kg, artinya V-beltnya sudah molor, perlu diganti. Jadi ini alat ukur yang biasa untuk rongsokan, tapi ada manfaatnya untuk praktek kita. Selanjutnya, setelah sistem pendingin ini sudah akhir, alat selanjutnya adalah uji busi. Jadi busi itu dibuka semua ya. Busi dibuka semua, busi 1, 2, 3, 4. Nanti dicek celahnya, dibersihkan menggunakan, kita praktekkan ya. Jadi, oh ya, alat ukur pulernya belum diambil. Puler sudah ada. Gimana? Enak. Kemarin ada yang baru. Masya Allah, belum sudah nggak ada loh. Kemarin disimpan ya. Nah. Kemarin kita kritis kan juga sini. Sama jangan kilo
Di